making disciples, transforming lives. Firman Tuhan katakan di Matius, Bapamu di surga sudah tahu apa yang kamu perlukan. Tapi kenapa Tuhan masih suruh kita meminta sama Tuhan? Yang pertama karena Tuhan mau kita itu menyadari kebutuhan kita akan Tuhan. Ya, kita tahu bahwa semuanya itu dari Tuhan. Kalau Tuhan tahu kita butuh, kenapa nggak langsung dikasih aja? Kenapa harus berdoa? Saudara, karena ada sebuah prinsip firman Tuhan, otoritas diberikan pada orang percaya, kitalah yang membuat kehendak Tuhan di surga itu terjadi di bumi lewat doa kita. Saudara, minta maka kamu akan menerima. Tuhan mau supaya kita menerima, kita itu minta sama Tuhan. Doa itu seperti saluran yang membuka kehendak Tuhan atau jawaban Tuhan atau apa yang Tuhan sediakan itu terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa banyak hal tidak terjadi dalam kehidupan kita? Karena kita tidak berdoa. Kenapa banyak hal baik tidak terjadi dalam kehidupan kita? Karena kita tidak minta sama Tuhan. Karena firman Tuhan katakan minta maka kamu akan menerima. Kenapa kamu gak menerima? Karena kamu gak minta. Saudara, Tuhan mau kita berani meminta. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk meminta. Kalau ada berpikir, masa sih Tuhan mau? Masa sih Tuhan mampu? Tuhan itu yang menciptakan alam semesta. Tapi ada juga doa yang disampaikan tapi gak menerima apa-apa. Di Yakobus dikatakan karena apa yang kamu doakan hanya untuk memenuhi hawa nafsumu pribadi. Tuhan mau kita punya sikap yang benar, motivasi yang benar. Tuhan gak membatasi apa yang kita minta. Tapi gak semuanya itu all about me, myself gitu ya. Tidak semuanya harus tentang kita. Kenapa doa Salomo itu dijawab? Karena Salomo itu berpikir bukan untuk dirinya sendiri. Dia gak minta kekayaan untuk dirinya sendiri. Dia minta hikmat supaya dia dipakai Tuhan menyelesaikan tanggung jawab yang besar. Saudara, Tuhan mau di dalam doa kita juga menyampaikan permintaan dengan prioritas yang benar. Dengan sikap hati yang benar. Dan mari kita belajar dari kitab 1 Tawari pasal yang keempat tentang doa Yabes. 1 Tawari pasal yang keempat ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Jadi Yabes berarti punya saudara-saudara. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, kata ibunya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Saudara, kalau saudara baca di kitab Perjanjian Lama, nama itu seringkali melambangkan sebuah nubuatan atau apa yang terjadi pada waktu itu. Atau apa yang dia nubuatkan untuk anak itu. Sampai hari ini kan juga sama. Nama adalah doa. Tapi kali ini namanya negatif. Yabes itu dikasih nama Yabes artinya itu penderitaan. Jadi ketika orang tuanya ini melahirkan dia, rupa-rupanya orang tuanya ini sedang menderita. Kesakitan ini bukan maksudnya sakit bersalin, bukan. Semua orang sakit bersalin. Bahaya kalau kita sakit bersalin semua anak dikasih nama sakit, saudara ya. Tapi ini bukan tentang sakit bersalin. Ini tentang situasi hidup yang dialami orang tua dari Yabes yang akhirnya menjadi nama dari Yabes. Sama seperti ketika kisah Imam Eli sudah mati, kemudian tabut Allah diambil oleh Filistin. Kemudian ada seorang yang melahirkan anaknya diberi nama Ikabod. Artinya Tuhan sudah meninggalkan Israel. Ada nama-nama yang disampaikan karena sesuatu kejadian pada waktu orang tuanya melahirkan anak itu. Mungkinkah ada di antara Anda sedang dalam situasi yang tidak baik gitu ya. Ketika orang tua dari Pastor Fuji melahirkan Pastor Fuji gitu ya. Pastor Fuji pernah cerita ketika dia lahir keluarganya itu sedang bangkrut. Keluarganya sedang jatuh secara ekonomi. Dari yang berada gitu ya, mengalami 1-2 hal, ditipu kemudian bangkrut. Dan itu bisa berefek kepada anaknya saudara. Tahukah saudara apa yang orang tua alami khususnya ibu alami selama kehamilan. Itu berdampak kepada janin yang dia kandung. Ya,
Ketika orang tuanya selama hamil misalnya ngalami banyak penindasan, stres, kemudian ngalami banyak hal itu berdampak kepada bayi yang ada di kandungannya. Karena roh nyambung dengan rohnya, saudara. Bukan cuma ari-ari itu bukan cuma ngirim makanan. Tapi juga ngirim sinyal karena di tubuh orang tua itu ada yang namanya hormon, ada yang namanya kimiawi gitu ya, zat kimiawi dan sebagainya itu bersatu dengan apa yang di dalamnya. Satu kali ketika saya hamil anak pertama, pertua saya pernah bilang, Lena gak boleh lihat yang jelek-jelek ya gitu. Gak boleh lihat orang yang maksudnya yang sesuatu yang gak bagus gitu. Entah di TV ataupun di hal-hal yang saya lihat sehari-hari gitu ya. Lihat yang bagus-bagus aja katanya. Saya dulu gak ngerti saudara, saya dulu mikirnya apa hubungannya gitu ya. Gak ngefek lah gitu ya. Ternyata itu berdampak loh saudara. Ketika seseorang ibu mengandung anaknya, apakah dia lebih banyak stres atau lebih banyak tenang? Anak yang dilahirkan juga bisa beda. Nah kebetulan si Yabes ini dilahirkan oleh seorang orang tua yaitu ibu yang ketika sepanjang hamil dan sampai lahir mengalami penderitaan kehidupan yang tidak dijelaskan Alkitab. Yang sampai menderitanya anaknya itu sampai gak dikasih harapan lagi. Dia bilang anaknya kamu itu sakit. Ya, pernahkah Anda dikasih label oleh orang tua Anda, oleh orang lain gitu ya. Label kamu itu anak bodoh, kamu ini gak berguna, kamu ini anak yang gagal, kamu gak akan berhasil gitu ya. Dan label itu diberikan dari kecil. Saudara hati-hati kalau Anda adalah orang tua, hati-hati dengan apa yang Anda ucapkan. Karena ucapan kita itu adalah doa bagi anak-anak kita. Ada sebuah cerita, seorang laki-laki, anak laki-laki yang lahir mungkin ya dia suka sesuatu yang sifatnya feminim. Tapi dia pria gitu kan. Tapi dia di sekolah sering dibully sama teman-temannya. Ah kamu ini cewek gitu ya. Terus dia pulang nangis, cerita sama papanya. Wah nangis gitu ya, lu kenapa kok nangis? Iya aku ini dibilang cewek gitu kan. Terus papanya itu ketawa, iya memang kamu ini cewek. Saudara dia gedenya, dia besarnya mempercayai bahwa there is something wrong memang dengan orang tuanya aja bilang dia bukan cowok gitu. Mungkin sifatnya bercanda tapi itu merusak sesuatu di dalam diri seseorang anak saudara. Oleh sebab itu hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Sejengkel-jengkelnya kita jadi orang tua ya. Pastilah ya saudara kalau Anda belum pernah jadi orang tua, belum pernah jengkel berarti Anda belum jadi orang tua saudara. Semua orang tua itu pasti pernah diuji kesabarannya dan berulang-ulang gitu ya. Hati-hati dengan apa yang Anda ucapkan. Walaupun kelihatannya anak kita mungkin tanda kutip lelet gitu ya, pelan. Tapi jangan ucapkan itu sebagai label. Nah di kisah Yabes ini sudah terlanjur dikasih nama. Yabes kamu ini adalah penderitaan gitu ya. Mungkin ada situasi, contohnya secara relevan sehari-hari. Ada orang yang tidak menginginkan anaknya, dia dalam kondisi ekonomi yang sulit. Gak diprediksi, gak direncanakan, tiba-tiba hamil. Berapa banyak orang yang menganggap anaknya itu jadi beban. Dia sendiri untuk menghidupi mulutnya sendiri ini gak bisa makan. Gimana bisa dia itu punya anak. Nanti anakku gimana saudara. Dan itu terjadi ketika Yabes itu lahir. Saya percaya selain dia ini penderitaan, kesakitan. Kemungkinan besar dia juga gak diinginkan. Karena dalam situasi yang jauh dari ideal. Sampai dikasih nama demikian. Tapi ayat ini juga aneh karena dimulai dengan kalimat Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Yabes adalah kemungkinan besar keturunan dari Yehuda karena ayat itu bicara keturunan Yehuda. Ya, judul ayatnya adalah keturunan Yehuda dari cabang lain. Jadi bisa jadi kemungkinan besar Yabes ini adalah bagian dari suku Yehuda. Dia punya saudara-saudara yang lain. Ironisnya kalimat yang pertama dan kalimat yang kedua itu agak bertentangan.
Kalimat yang pertama, Yabes lebih dimuliakan. Biasanya orang yang punya label jelek, yang punya label buruk itu tidak dimuliakan, yang ada dibully, yang ada direndahkan, yang ada tidak dianggap. Tapi ditulis di sini Yabes itu lebih dimuliakan, berarti melebihi saudara-saudaranya. Dia bisa di atas rata-rata, dimuliakan lebih dari saudara-saudaranya. Sedangkan latar belakangnya sangat berkebalikan. Latar belakangnya Yabes ini dilahirkan oleh ibunya dan dikasih nama penderitaan. Arti kata Yabes sendiri. Bagaimana mungkin orang yang dengan label demikian, dengan nubuatan dari orang tuanya demikian, bisa hidup melampaui takdirnya, melampaui apa yang disampaikan tentang hidupnya. Sehingga dia lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya. Ayat yang ke-10 jawabannya. Di satu titik dalam hidupnya Yabes tahu arti dan kekuatan dari doa. Oleh sebab itu Yabes dikatakan berseru kepada Allah Israel. Dia kenal Allahnya, dia ketemu, dia tahu siapa Allah yang dia sembah. Dia berseru kepada Allah Israel katanya. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Sehingga kesakitan yaitu tadi yang dinubuatkan oleh orang tuanya yang dijadikan label bagi hidupnya, yang dijadikan takdir atau nasib itu tidak menimpa aku. Jadi doa kita itu bisa mengubah nasib kita. Doa kita itu bisa memutarbalikkan takdir apapun yang dibilang buruk, apapun yang direncanakan oleh si jahat lewat situasi apapun. Saudara tahu apa yang bisa mengubahnya? Doa, katakan doa. Jadi kalau doa itu begitu berkuasa, masih adakah di antara kita yang malas berdoa? Kalau doa itu bisa mengubah masa depan Anda dan saya, masihkah kita ragu-ragu untuk berdoa? Jika doa itu bisa mengubah garis keturunan kita, saudara, tidakkah kita mau berdoa sungguh-sungguh untuk itu terjadi dalam kehidupan kita? Ya, dikatakan sehingga kesakitan tidak menimpa aku, alias dalam kata lain sehingga takdir itu tidak terjadi, gitu ya. Tapi aku punya takdir yang lain, punya nasib yang lain, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Tuhan melihat doanya ini adalah doa yang berkenan bagi Tuhan. Mari kita lihat mengapa Tuhan mengabulkan, mengapa Tuhan berkenan terhadap doa ini. Apa yang didoakan oleh Yabes? Yang pertama dia berdoa minta Tuhan kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dia gak cuma bilang Tuhan berkati aku. Tapi dia itu minta berkati aku berlimpah-limpah. Orang ini berani minta yang besar. Dalam hidup Anda dan saya, pernah nggak Anda itu sungkan atau meragukan bahwa Tuhan itu bisa menjawab doa yang besar sehingga Anda nggak berani doa. Dia nggak berkata Tuhan berkati aku, tapi dia itu minta sama Tuhan, Tuhan berkati aku melimpah-limpah. Sehingga itu bukan cuma buat diriku sendiri tapi melimpah-limpah. Sehingga aku gak cuma memberkati yang dapat berkat cuma aku, tapi aku ini bisa memberkati orang lain. Saudara, apakah doa kita itu hanya cukup sampai di kita ataukah kita itu juga berpikir untuk kita itu jadi berkat buat orang lain, saudara. Yabes itu berani minta besar bukan karena dia tamak, tapi karena tahu Allah yang dia sembah adalah Allah yang besar. Kalau Anda tahu Allah itu bisa lakukan semua hal, Anda gak akan sungkan minta sama Tuhan. Kalau Allah yang kita sembah, Anda tahu adalah Allah yang tidak terbatas. Saudara akan minta sesuatu yang besar. Saudara gak akan minta kecil. Saudara kalau Anda minta sesuatu yang kecil itu meremehkan Tuhan. Saudara menghina Tuhan itu namanya. Tuhan bisa lakukan sesuatu yang besar, saudara. Oleh sebab itu saya mau bangkitkan iman Anda untuk Anda berani minta yang besar sama Tuhan. Tuhan tidak pernah takut dengan doa kita. Tuhan tidak pernah panik dengan masalah kita.
Apa yang kita minta sama Tuhan, mungkin gak langsung, tapi keberanian kita itu menunjukkan pengenalan kita, saudara. Keberanian kita berdoa itu menunjukkan seberapa jauh kita mengenal Tuhan. Dan Yabes itu tahu siapa Allah yang dia sembah, makanya dikatakan Yabes berseru kepada Allah Israel. Satu titik di dalam kehidupan Yabes, dia dari kecil gitu ya, mungkin dia lahir dari keluarga yang struggle, keluarga yang kurang mampu, keluarga yang dengan situasi yang jauh dari ideal, keluarga yang punya banyak konflik, apapun itu yang saudara bisa sebutkan, mungkin dalam kondisi Israel sedang dijajah, mungkin dalam kondisi yang sangat minim gitu ya. Yabes bertumbuh dalam situasi demikian sampai di satu titik dia ketemu dengan Allah Israel. Hidupmu tidak perlu ditentukan dengan apa kata orang. Orang mau ngomong apa dengan Anda, sesuatu yang negatif sekalipun Tuhan bisa mengubah kutuk jadi berkat. Tapi apa yang bisa mengubahnya adalah doa Anda. Dan bagaimana Anda bisa berdoa kalau Anda tahu siapa Allah yang Anda sembah. Anda gak akan bisa berdoa seberani ini kalau Anda gak tahu siapa yang Anda sembah. Saudara, Yabes di dalam perjalanan hidupnya, imannya bertumbuh bukan karena iman orang tuanya. Kalau kita jadi orang tua, kita berdoa dan kita wariskan iman kita. Saya bersyukur saya tumbuh dari keluarga yang takut akan Tuhan, punya iman yang saya bisa teladani. Saya juga ingin anak-anak saya melihat dan meneladani iman saya. Tapi kalau Anda lahir dari keluarga yang mungkin tidak pernah kenal Yesus, saudara jangan khawatir, Anda bisa memulainya dari diri Anda. Imanmu dengan Tuhan itu sesuatu, Anda bisa memulai dari diri Anda dan Anda wariskan kepada anak cucu Anda. Yabes, orang tuanya gak punya iman, gak bisa lihat masa depan. Tapi ketika dia ketemu dengan Allah Israel, hidupnya berubah. Dia tahu dia punya masa depan. Dan apa yang bisa mengubahnya? Lewat doa, dia berseru kepada Tuhan. Ya, yang pertama dia minta Tuhan berkati aku melimpah-limpah. Ketika dia tahu dia punya Allah yang besar. Dia tahu dia seorang anak. Saudara, keberanian Anda datang kepada Tuhan. Karena kita tahu kita punya Allah yang adalah Bapa yang baik. Matius pasal yang ke-7 menjelaskan bahwa kita ini sebagai anak, kalau kita sebagai orang tua yang jahat aja tahu memberikan pemberian yang baik. Apalagi Bapamu yang di surga. Kita buka sama-sama yuk. Di Matius pasal yang ke-7 mungkin bisa disiapkan. Matius pasal yang ke-7. Ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu akan dibukakan. Adakah seorang dari antara kamu, daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti, atau memberi ular jika ia minta ikan? Jadi jikalau kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya, kalau enggak minta, enggak terima. Makanya kita harus berani meminta kepada Tuhan. Ia akan memberikan pemberian yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya, saudara. Ada gereja yang tidak pernah meminta karya Roh Kudus terjadi. Ya, enggak terjadi. Tapi karena kita minta, kita menerima pengalaman-pengalaman bersama Roh Kudus. Ternyata garisnya itu sesimpel meminta sama Tuhan. Kenapa ada hal-hal tidak terjadi? Karena kita enggak minta. Dan apa yang kita minta, saudara, Tuhan katakan Bapa di surga itu tahu memberikan pemberian yang baik kepada orang yang meminta. Seorang anak enggak perlu sungkan, enggak akan sungkan. Anak saya enggak takut, apalagi kalau saudara punya anak yang remaja. Ya, orang tua sudah dianggap kayak ATM berjalan, betul enggak saudara? Ya, enggak sungkan, Pak minta ini, Pak laptopku rusak, Pak handphoneku rusak, Pak nanti aku lapar, Pak aku pengen makan ini, aku pengen baju itu, aku pengen kesini, aku ingin ini, aku ingin itu, banyak sekali gitu ya saudara.
Orang tuanya dipikir jadi Doraemon, padahal mungkin orang tuanya nggak punya segalanya. Anak kita nggak pernah tanya saldo orang tua ada berapa. Tapi mereka nggak sungkan tuh minta sama orang tua, kenapa? Karena tahu bahwa itu orang tuanya yang sayang sama dia. Nah, kalau kita aja orang tua yang terbatas memperjuangkan apa yang anak kita minta. Mungkin kita nggak bisa berikan karena keterbatasan kita, tapi kita usahakan apa yang kita bisa lakukan. Apalagi Tuhan yang tidak terbatas. Saudara, doa kita itu bisa mengubah garis hidup kita. Sesimpel dengan cara apa? Kita minta sesuatu yang besar dengan berani. Ya, yang pertama dia minta berkat yang melimpah-limpah. Yang kedua, dia minta memperluas daerah. Kita kembali ke 1 Tawari tadi. 1 Tawari pasal yang keempat ayat yang ke-9 dan 10. Ayat yang ke-10, dan memperluas daerahku. Apa ini artinya saudara? Selain doa bisa mengubah garis hidup, ya selain kita berani meminta yang besar untuk tujuan ilahi, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk tujuan ilahi supaya kita jadi berkat buat orang lain. Yang ketiga, mintalah pengaruh dan kapasitas yang lebih besar. Ini berarti lewat doa kita berkata, Tuhan aku mau jadi besar, dipakai Tuhan lebih lagi, perbesar pengaruhku gitu ya. Kita nggak takut dengan tanggung jawab yang lebih besar, kita nggak mau berhenti di zona nyaman, kita mau terus expand. Kita mau keluar dari zona nyaman, saudara, dan minta Tuhan memperluas pengaruh kita, memperluas wilayah kita. Kalau hari ini ya saudara punya atau bisa memberkati satu orang, berdoalah supaya Tuhan berkati aku supaya aku bisa memberkati 10 orang. Kalau Anda bisa memberkati 10 orang, Tuhan perbesar daerahku, perbesar pengaruhku supaya aku bisa memberkati 100 orang, saudara. Tuhan tidak alergi dengan permintaan seperti itu. Tuhan bisa kok membedakan hati yang cari posisi atau hati yang mau memberkati orang lain. Tuhan kita kan maha tahu. Kalau hatimu tulus, kalau hatimu murni, kalau hatimu benar, saudara, berani minta supaya Anda dibawa lebih tinggi. Tuhan promosikan aku, berikan Tuhan alasan kenapa Tuhan mau mempromosikan Anda. Karena aku mau jadi berkat buat lebih banyak orang. Tapi kalau hanya untuk memuaskan hawa nafsu, ya no wonder kalau kita nggak terima apa-apa. Tapi kalau kita punya tujuan ilahi, kita punya tujuan yang lebih besar. Bukan karena ketamakan, tapi karena kita mau jadi alat yang maksimal bagi Tuhan di muka bumi ini. Saudara, feel free untuk mengikuti doa Yabes. Feel free untuk bahkan Anda mendoakannya untuk dirimu sendiri. Tuhan berkati aku melimpah-limpah. Ya, berkati aku lebih dari... Saudara, bahkan ditulis dia lebih dimuliakan. Tuhan berkati aku melimpah-limpah. Tuhan perluas daerahku. Kalau Anda punya satu pabrik, Tuhan aku minta pabrik ini berkembang jadi 3, 5, 10 pabrik. Di situ Anda akan ketemu dengan banyak tantangan, tapi Anda nggak akan takut. Ingat bahwa doa kita ada konsekuensi loh saudara. Ketika dia minta perluas daerahku, berarti itu tentang pengaruh kapasitas wilayah gitu ya. Dia nggak berhenti di zona nyaman, tapi itu juga berarti ada tantangan. Ketika kita keluar dari zona nyaman gitu ya, Anda harus siap dengan tantangannya. Jangan mau posisinya aja. Tuhan bisa mengangkat kita, tapi setiap level itu punya tantangannya sendiri, punya Goliatnya sendiri. Oleh sebab itu dia lanjutkan dengan permintaan berikutnya setelah dia minta perluas daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku. Saudara, ini bicara melibatkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Ya, memperluas daerah itu bicara ada peperangan yang harus dihadapi. Dan Yabes tahu dia nggak bisa menang tanpa Tuhan. Dia nggak bisa menang tanpa penyertaan Tuhan. Memperluas daerah, saudara. Sebuah negara kalau mau ekspansi dia harus mengalahkan negara lainnya. Dia harus melampaui, dia harus ada mengatasi tantangan yang di depannya. Hari ini gereja lokal kita sebagai regional ada 15. 2017 kita mulai dengan Jabodetabek. Satu-satunya regional di GMS yang cuma punya satu gereja lokal cuma kita.
Ketika Pastor Puji jadi gembala regional, cuma punya satu gereja lokal. Bagaimana mungkin disebut regional? Kalau itu hanya megang satu, tapi dari satu ini saudara. Akhirnya muncullah Alam Sutra, muncullah Bogor, muncullah Bekasi. Saudara ketika Tuhan memperluas wilayah, saya juga pusing terus terang saudara. Ngurusin gereja tambah besar, tambah banyak, it's not easy. Itu bukan hal yang mudah. Tapi sesuatu yang sulit itu tidak seharusnya membuat kita berhenti. Tapi membuat kita Tuhan lagi Tuhan. Aku mau Tuhan. Tuhan perluas daerahku. Tapi Tuhan sertai aku. Sertai aku Tuhan. Karena tanpa penyertaan Tuhan semua tantangan yang di depan ini gak bisa Tuhan. Kita butuh apa? Penyertaan Tuhan itu bicara tentang kuasa. Bicara tentang perkenanan, bicara tentang tuntunan, bicara tentang pengurapan, bicara tentang kemampuan, bicara tentang hikmat, bicara tentang kapasitas, saudara, kapabilitas. Itu tangan Tuhan yang menyertai ketika Tuhan memperluas daerah kita. Hari ini sudah 15, gitu ya, ditambah 3 di bulan ini akan jadi 18, saudara. Ya, rambut saya keriting karena mikirin pengkhotbah setiap minggu, saudara. Siapa di sini, siapa di situ gitu ya. Untuk mikirin jadwal pembicara aja itu bisa menghabiskan waktu dan membuat saya pusing 7 keliling. Belum mengurus pembangunan gitu ya, pembangunan, belum SDM dan masalah pastoral, mendoakan Anda semua dan sebagainya, saudara. Semakin banyak ya pasti tantangannya tambah banyak, tambah lebih kompleks. Tapi itu tidak membuat Yabes itu berhenti dan takut dengan tanggung jawab yang lebih besar. Dia minta Tuhan perluas daerahku, tapi Tuhan sertai aku. Dengan penyertaan-Mu aku bisa. Dengan penyertaan-Mu aku mampu, bukan dengan kekuatanku. Dan bukan hanya penyertaan yang dia minta, ya dia minta perlindungan dari Tuhan. Dia minta tuntunan ketika dia minta penyertaan. Dia tahu semakin besar kalau sudah melihat mesin atau kendaraan yang besar, kalau nggak ada kemudi, ya kalau Tuhan nggak pegang kemudi dan kalau kita yang pegang kemudi itu bisa masuk jurang. Oleh sebab itu perlu penyertaan Tuhan. Semakin besar tidak semakin gampang, malah semakin butuh Tuhan. Saya juga bingung kalau ada orang itu semakin dibawa tinggi semakin sombong dan merasa nggak butuh Tuhan, itu saya bingung terus terang. Bukankah semakin tinggi itu semakin butuh Tuhan? Semakin kompleks tanggung jawab itu semakin butuh Tuhan gitu ya. Kenapa? Karena tanpa penyertaan Tuhan, mobil yang besar dan mesin yang kuat itu tanpa kemudi yang benar, ya pasti salah arah. Pasti ujungnya jatuh. Semakin tinggi Tuhan membawa kita, saudara, kita harus semakin bergantung dengan Tuhan. Minta penyertaan Tuhan dan minta perlindungan. Perlindungan ini ngomong tentang pagar. Ayub ketika iblis datang kepada Tuhan, iblis ngomong gini, iya jelas aja Ayub itu baik-baik aja hidupnya karena kamu kasih pagar sekeliling dia. Perlindungan Tuhan itu nyata saudara, iblis bisa lihat. Nah kalau kita sendiri mungkin secara nyata kita gak bisa lihat. Tapi itu real saudara, pagar itu ada. Doakan anak-anak Anda supaya Tuhan pagari mereka dengan kebenaran. Saya berdoa buat anak-anak saya dari kecil, Tuhan pagari jalan mereka dengan kebenaran. Jadi pagarnya itu kalau misalnya saudara tahu pagar, kalau pagarnya berduri dia melenceng sedikit kena duri gitu ya. Kalau pagarnya itu listrik melenceng sedikit kesetrum saudara. Dan puji Tuhan, Tuhan itu jagai. Setiap kali mereka aneh-aneh itu pasti ketahuan. Satu kali ada cerita lucu. Anak saya masih kecil waktu itu, dia les piano. Terus ngambil permen temannya gitu ya. Ngambil permen temannya terus guru lesnya itu hubungi saya gitu ya. Kasih tahu bahwa anak saya itu ambil sesuatu yang bukan miliknya gitu kan. Terus saya kan tegur gitu, kasih tahu dan sebagainya. Dan dia bilang apa? Loh Ma, yang ngambil itu bukan cuma aku Ma, kenapa cuma aku yang ketahuan gitu ya. Iya karena mama sudah berdoa buat kamu gitu ya. Buat saya lebih baik dia ketahuan jadi bisa dikonfront dan bertobat. Bayangkan kalau anak kita lakukan sesuatu dan kita nggak tahu atau nggak ketahuan. Berarti
Gak bisa dikonfront dan ya merasa baik-baik saja karena gak ketahuan, saudara. Pagar itu baik untuk melindungi kita dan juga menjagai kita. Ya mungkin gak enak setiap kali melenceng sedikit kena setrum, melenceng sedikit kena duri gitu. Tapi kita gak akan sesat jalannya, gak akan keluar gitu kan. Mungkin ditegur, mungkin didisiplin, tapi itu menjaga. Berdoalah minta perlindungan Tuhan, pagar di dalam kehidupan Anda dan saya itu penting. Supaya apa? Supaya berkat Tuhan gak dicuri. Pagar itu yang menghalangi maling masuk. Pagar itu yang membuat berkat kita gak bocor. Saudara, itulah yang didoakan oleh Yabes. Yabes tahu pentingnya perlindungan Tuhan buat dirinya. Berkat itu gak melulu materi. Perlindungan Tuhan ya itu juga berkat loh saudara. Ada orang yang terima banyak tapi bocornya banyak ya ada. Orang mungkin terimanya cukup tapi gak bocor sama sekali. Itu lebih baik saudara daripada yang seolah-olah terima banyak. Bocornya banyak malah minus. Perlindungan Tuhan membuat kita itu punya cukup. Bahkan karena gak bocor kita itu bisa melimpah, bisa memberi, bisa berbagi. Ukurannya bukan angka saldo, ukurannya bukan angka nominal. Saudara, ketika perlindungan Tuhan ada di dalam kehidupan Anda dan saya. Saudara lihatlah beda sekali hidup ini. Bocor itu gak akan bocor. Cukup untuk apa yang kita nikmati di hidup ini, kita bisa hidup dengan baik gitu ya. Dan bahkan kita bisa jadi orang yang memberkati orang lain. Jadi ada 5 poin yang saya mau kita bawa pulang. Yang pertama, doa itu bisa mengubah garis hidup. Bagi Anda yang pernah dilabel oleh orang lain, saudara, itu tidak perlu menentukan hidupmu hari ini. Apapun yang mungkin orang tuamu, temanmu gitu ya, pemimpinmu pernah katakan negatif tentangmu, engkau bisa patahkan dalam nama Yesus dan engkau bisa minta sebaliknya. Makanya Yabes berkata, sehingga kesakitan, sehingga nubuatan, sehingga kata-kata itu tidak menimpa aku. Alias tidak terjadi. Dia ubah garis hidupnya lewat doa. Yang kedua, beranilah minta yang besar. Untuk tujuan ilahi, jangan sungkan sama Tuhan. Jangan minta yang kecil sama Tuhan, minta itu yang besar. Saudara, berimanlah tapi dengan tujuan yang benar. Tidak hanya untuk memuaskan hawa nafsu pribadi, tapi untuk tujuan ilahi. Tuhan berkati aku melimpah supaya aku ini cukup dan melimpah untuk orang lain. Minta pengaruh, yang ketiga mintalah pengaruh dan kapasitas yang lebih besar. Jangan takut dengan tanggung jawab yang lebih besar. Jangan takut dengan kepercayaan yang lebih besar. Jangan takut dengan lebih repot. Jangan takut dengan keluar dari zona nyaman, saudara. Beranilah karena di situ ada banyak hal yang Tuhan bisa percayakan dalam hidupmu. Hidup cuma sekali, hiduplah maksimal, saudara. Hidup kita itu tiap hari pastikan kita menjalaninya dengan maksimal supaya suatu hari kita tidak menyesal. Karena kita tahu Tuhan, aku mau maksimal di hidup ini. Buat pengaruhku ini besar. Kalau Anda bisa memberkati lebih banyak orang, kenapa enggak? Gitu ya. Yang berikutnya utamakan penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan yang kita butuhkan step by step. Penyertaan Tuhan itulah yang membuat kita tahu bahwa yang megang kendali di hidup kita itu bukan kita tapi Tuhan. Dan yang terakhir, perlindungan Tuhan adalah berkat. Saudara, doakan ini di dalam doa-doa Anda. Ya belajarlah dari Yabes dalam satu titik kehidupannya. Imannya dia kepada Tuhan itu yang mengubah takdirnya. Sehingga Yabes dengan nubuatan yang buruk, dengan label yang jelek. Dia tidak dibully, dia tidak direndahkan, dia nggak sampai tidak dianggap. Tapi dia dimuliakan, dia dijawab doanya dan dikatakan dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Ya hasilnya di ayat yang ke-9 yang pertama tadi. Kenapa? Karena orang lain lihat orang ini diberkati. Orang lain lihat dia jadi berkat. Orang lain saudara-saudaranya lihat pengaruhnya besar. Ya orang lain lihat tangan Tuhan menyertai dia. Orang ini punya kapabilitas, orang ini punya pengurapan. Orang lain juga lihat bahwa
dia dilindungi Tuhan, diluputkan dari banyak hal, saudara. Pelindungan Tuhan itu juga bisa berupa keluputan dari hal-hal yang kita nggak perlu atau masalah yang kita nggak perlu lalui. Ada hal-hal yang kadang-kadang di hidup ini tuh kita bisa diluputkan. Harusnya kita ketemu sama orang ini dan kena masalah, entah gimana jadwalnya nggak cocok dan nggak ketemu. Saudara, hal-hal simpel seperti itu bentuk perlindungan Tuhan, saudara. Dan Anda perlu syukuri dan Anda perlu doakan juga di hidup ini. Amin.